Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini Senin tanggal 25 November 2024 adalah bertepatan dengan Hari Guru. Bapak Ibu saudaraku semuanya ingin tahu bagaimana cara pandang Partai Perubahan terhadap guru-guru yang ada di Nusantara? Simak video ini sampai tuntas. Presiden Partai Perubahan Bapak Dr. Robi Nurhadi MSI akan menyampaikannya kepada kita semua. Demikian saya sampaikan. Selamat Hari Guru. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru Nasional 25 November 2024. Guru hebat, Indonesia kuat. Partai Perubahan mengajukan 3 perubahan menuju lebih baik bagi para guru. 1. Perubahan kesejahteraannya. Kita harus pindahkan dari image Umar Bakri menjadi Umar Wirahadikusuma yang terbatas menjadi penuh dengan prestasi dan tentu kesejahteraannya juga. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa kualitas guru itu membaik, berubah menjadi lebih baik. Dari istilah manajer 1 miliar yang hanya dimiliki oleh para ahli manajemen, kita bisa ciptakan menjadi guru 1 miliar. Guru dengan kemampuannya yang bisa punya nilai 1 miliar. Dan terakhir, guru kita dorong menjadi para wirausahawan yang dia tidak hanya mampu mengajar anak didiknya, tetapi dia juga mampu memberikan pelajaran bagi masyarakat dengan menjadi entrepreneur yang baik. Dan terakhir, guru harus terlindungi dari sesuatu yang maksudnya mereka ajarkan, justru mereka berhadapan dengan murid-muridnya yang berpotensi mempidanakan. Partai Perubahan ingin melindungi para guru supaya dia tetap mengajar dengan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mencari apa hal yang bisa memungkinkan persoalan-persoalan APS yang kata Direktur Kemendagri itu kan ini persoalan dasar yang menjadi hak dasar penting warga negara. Dan tentu saja kalau Jakarta saja sampai 106.000, maka bagaimana mungkin dengan potensi di daerah lain? Oleh karena itu covering kita untuk melihat solusinya akhirnya tidak lagi melihat bahwa ini hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga bagaimana kita memastikan bahwa persoalan ini itu menjadi satu masalah yang diketahui oleh bersama, sehingga kalau kata Pak Menteri itu solusinya bukan lagi kebijakan, bukan lagi program, tapi solusinya adalah gerakan. Yang kita sebagai pemerintah itu hanya tinggal mendorong. Maka muncullah ini usulan usulan ini dengan maksud bahwa ini bukan milik BPMP, tetapi harapannya menjadi milik kita. Nah, ini usulan. Maka muncullah RSP, Rumah Singgah Pendidikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengan rumah singgah, itu kan konsep dinsos. Saya dulu punya pengalaman, waktu anak-anak jalanan itu banyak memenuhi area Senen Pak, Senen sebelum Cakep sekarang itu kan di lampu-lampu merah itu banyak anjal, sehingga waktu itu Dinsos
Dinsos waktu itu bikin rumah singgah di yang sekarang itu toko Gunung Agung sebelah kanan. Itu ada pinggir kali kan, Pak masuk dikit, itu ada rumah singgah dulu. Dan saya ingat juga waktu itu yang ngerjain rumah singgah itu mantan anak jalanan. Kalau ada yang pernah dengar itu ada Haji Rawi. Haji Rawi itu ada yang kemudian jadi orang kaya Madura. Jadi saya melalui dinas sosial kolaborasi, lalu kemudian dalam tanda itu kerja bagaimana anak-anak jalan itu sekolah. Lalu beberapa tahun kemudian di pinggir stasiun kereta api Bekasi. Jadi kalau kita masuk lewat jalan besar itu yang ada Pemda DPRD-nya, ini belakangnya. Nah itu mahasiswa. Jadi kalau di DKI itu dinas sosial, kalau di Bekasi itu mahasiswa. Para mahasiswa, bagaimana anak-anak jalan itu sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa anak jalanan itu menjadi satu poin yang diangkat? Karena tadi Pak Sekdis kan sudah menyampaikan ada kurang lebih 6 sampai 9 alasan kenapa kemudian ATS itu muncul sebabnya. Nah, saya menyederhanakan saja untuk kasus DKI itu, dua hal penting yang membuat ATS itu membesar adalah satu, problem kota dengan warga komuter, warga ulang-alik, baik ulang-alik itu sekitar Jakarta maupun ulang-alik sekitar Indonesia atau bahkan keluar. Kalau yang sekitar Jakarta itu jelas mereka kadang tinggal di Jakarta tetapi sesungguhnya adalah warga Bekasi, Bogor dan sebagainya, atau mereka yang datang karena mengadu nasib sehingga muncul manusia gerobak dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah problem ini akan membuat kita jadi tidak mudah untuk bisa mengadres persoalan itu menjadi satu hal yang ya sederhana saja. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita kan punya Kepulauan Seribu. Mau nggak mau, dia kan akan masuk dalam data DKI. Nah, saya menyebutnya ini problem keterasingan. Saya sebelum ke sini itu sempat ke SKB 36 di Pulau Harapan, yang dulunya PKBM. Bapak Ibu sekalian, ya, saya khawatir di ruangan ini ada yang belum tahu. Kalau masih PKBM itu artinya swasta, iya. Kalau di negeri itu udah SKB. Jadi kalau yang masih mindsetnya PKBM itu ya berbiaya, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah oleh karena itu kami mengusulkan ada RSP, Rumah Singgah Pendidikan. Dia ini sebuah gerakan kolaborasi pentaher. Istilah pentaher ini banyak dikemukakan oleh kementerian untuk menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media massa, perguruan tinggi, dan komunitas yang punya uang. Kenapa komunitas yang punya uang lebih penting? Karena ini boleh jadi pendekatannya tidak government basis, tetapi society basis atau community basis. Nah, oleh karena itu kolaborasi ini untuk melakukan apa yang disebut dengan manajemen center. Tadi kan Pak Taga itu menjelaskan dengan sangat baik, ya, mulai dari strategi dasar hukumnya, identifikasi ATS-nya, sampai relevansi jenjang pendidikannya. Pertanyaannya, tadi kalau ada diskusi itu, pertanyaannya, siapa yang secara khusus concern menangani strategi itu? Nah, LSK adalah tawaran untuk menjalankan strategi, tapi dari sisi yang hanya bukan dari sisi pemerintah saja. Kami berharap masalah ini bisa ditangani oleh yang pentahelik tadi.